Selamat pagi Bu Eka, bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Selamat pagi Pak Ardian, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah kalau baik Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini, pertemuan kita hari ini apa yang bisa kita diskusikan Bu Eka? Ya Pak Ardian, begini Pak, saya tuh punya kendala dalam pengelolaan kelas. Jadi siswa-siswa itu suka ramai ketika di kelas, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Oh, baik. Pengelolaan kelas yang ramai, berarti nanti poin pentingnya adalah bagaimana mengelola kelas. Baik Bu Eka, hari ini mari kita fokuskan pada bagaimana Anda nanti mengelola kelas yang selalu ramai agar bisa kondusif. Kemudian apa tujuan yang ingin Bu Eka capai untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, tujuan saya di sini, saya ingin kelas saya itu lebih kondusif. Ya. Kemudian anak-anak partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran meningkat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, Pak. Baik, Bu Eka, terima kasih. Sebelum kita melangkah lagi, mari kita identifikasi dulu tantangan-tantangan khusus yang mungkin Bu Eka hadapi dalam mengelola kelas yang ramai. Kira-kira tantangan apa yang pernah atau yang mungkin sudah pernah sesuai dengan pengalaman mengajar di kelas Bu Eka? Ya. Bagaimana tantangan kelas yang ramai? Siswa saya itu seringkali tidak fokus pada pembelajaran, kemudian interaksinya kacau saat diskusi, dan juga sulitnya membangun hubungan individu dengan setiap siswa. Ada gap-gap gitu loh Pak. Oke, berarti setiap kelas itu ada geng-gengnya seperti itu Iya. ya Bu. Memilih teman. Iya. Baik, terima kasih atas informasinya Bu. Sekarang mari kita coba merefleksikan pengalaman Bu Eka selama ini. Untuk menghadapi kelas yang ramai tadi seperti yang disebutkan, murid seringkali tidak fokus, interaksi yang diskusi kurang, dan hubungan siswa dengan yang lainnya juga kurang. Apa yang sudah Bu Eka coba lakukan untuk mengatasi tantangan ini selama ini? Kalau yang pernah saya lakukan itu, saya menggunakan pengantar yang menarik pada awal pembelajaran. Terus, tapi di sini masih menemui kesulitan Pak terkait menjaga perhatiannya agar mereka tetap fokus. Kemudian saya juga pernah mencoba menyediakan aturan diskusi. Nah, kadang di sini juga masih mereka itu tidak mematuhi aturan diskusi tersebut. Juga mencoba membangun hubungan dengan beberapa siswa agar siswa tersebut bisa lebih perhatian dalam pembelajaran, tapi kadang juga masih belum maksimal hasilnya. Baik, kendalanya sudah dicoba untuk diberi solusi ya Bu ya, untuk memberi pengantar yang menarik, kemudian menyediakan peraturan saat diskusi. Itu saya kira sudah cukup bagus Bu, itu langkah-langkah yang sudah baik. Sekarang selanjutnya mari kita coba bicarakan setelah Bu Eka tadi mendapatkan atau sudah melakukan solusi dari tantangan itu. Rencana apa yang Bu Eka akan ambil untuk mengatasi masalah ini, untuk mencapai tujuan Anda, yakni mendapatkan kelas atau mampu mengelola kelas yang kondusif tadi? Iya, di sini saya merasa untuk berinovasi lagi Pak terkait metode pembelajaran saya. Saya sepertinya akan mencoba memulai kelas dengan cerita yang lebih menarik lagi. Kemudian menggunakan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan minat siswa. Saya juga akan memberikan instruksi yang lebih jelas tentang aturan partisipasi dalam diskusi. Selain itu, saya akan mencoba mengalokasikan waktu setiap minggu, setiap pekan untuk berbicara dengan beberapa siswa secara individu sehingga saya bisa lebih mengenal mereka. Baik Bu Eka, saya kira ide yang disampaikan sudah sangat bagus. Bu Eka sudah mengambil tanggung jawab untuk melakukan perubahan positif yang merupakan langkah pertama ya Bu untuk mencapai tujuan Bu Eka tadi, yang memberikan cerita yang menarik untuk memantik
fokus peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan yang mungkin bisa memancing atau memantik minat-minat siswa. Kemudian dalam diskusi juga perlu adanya instruksi yang lebih jelas. Saya kira sudah sangat bagus. Jadi kapan kira-kira Bu Eka akan memulai kelas dengan rencana tadi? Seperti mungkin yang dimulai dengan cerita menarik dulu, Bu. Kapan kira-kira akan memulai membuka kelas dengan cerita yang menarik ini? Mungkin pekan depan Pak, pada pelajaran saya di hari Senin. Oke. Senin ya untuk pekan depan. Iya, insya Allah. Ya, luar biasa sekali Bu. Saya tidak sabar untuk segera bertemu dengan Bu Eka agar dapat mendengar hasil dari solusi alternatif yang diberikan tadi. Saya kira itu merupakan terobosan yang baik, mungkin nanti bisa berdampak positif juga untuk murid-murid. Ya, terima kasih Pak Ardian atas dudukannya. Saya merasa lebih termotivasi untuk mengatasi tantangan seperti ini dengan berdiskusi dengan Pak Ardian, memberikan saya motivasi, semangat untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Ya, saya senang juga Bu bisa membantu. Saya berharap Bu Eka tetap terbuka untuk pembelajaran dan jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi jika Bu Eka nanti membutuhkan teman untuk berdiskusi lebih lanjut, terutama pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran. Ya, saya akan melakukannya Pak. Terima kasih Pak Ardian. Tidak masalah Bu Eka, semoga berhasil dalam menerapkan solusi dari pembelajaran Bu Eka tadi, meningkatkan pengelolaan kelas dan mencapai tujuan Anda. Ya, sampai jumpa dalam sesi berikutnya Pak Ardian. Sampai jumpa Bu Eka, semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I am fine. Yeah. And you okay? Alhamdulillah, today I'm very well too. Thank you. I'm so happy today. Saya hari ini sangat bahagia. Why? Kenapa? Karena saya bisa bertemu kalian dan kita akan belajar sesuatu. But before that, tapi sebelum itu, I want to know. Saya ingin tahu who is absent today? Excel. What happened to Excel? Oh, no one know. Tidak ada yang tahu kenapa? Oke, ya kita harapkan tomorrow Excel will come to our class again. Iya, baik. Well, in this good occasion, we are going to study about narrative text. Okay, text narrative. Okay. Nah, before we explain it, ya sebelum kita menjelaskannya, Miss Eka will tell a story. Akan menceritakan satu kisah. Ya. Once upon a time, pada zaman dahulu kala, there was a king. Ada seorang raja. The name of the king is Hani. Nama
Iya, dia adalah suku pedalaman. Papua. Ada di forest itu. What is forest tadi? Ya, kemudian puluh. Pasukan puluh, suku puluh itu kemudian dengan semua anggotanya mengelilingi sang raja dan para prajuritnya. And tiba-tiba ya rajanya pegang kepalanya, kemudian menggunakan tombak ya. Sang kepala suku berkata, siapa saja yang berani mendekatiku akan aku bunuh rajamu. Ya, ada ancaman dari kepala suku itu untuk membunuh sang raja. Stop dulu. Ada yang tahu? Anybody knows? Kalau dalam bagian teks narasi, narrative text ini bagian apa? Komplikasi. Complication. Teriak puluh. Ya, mereka mengatakan itu semua ya. Itu mereka bersorak gembira mendapatkan tawanan di hari itu ya. Dalam hati si kecil sang raja, the king honey, dia sangat-sangat afraid, takut. Aku mau diapakan? Kira-kira anybody know untuk apa ini raja ini? Sandra. Disandra, oke. Dia kemudian king honey itu dibawa masuk ke hutan, kemudian dibawa ke markas dari suku apa? Suku pedalaman, suku puluh itu. Kemudian sang raja dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit. Dan ditutup. Oke. Kemudian waktu pun berlalu. Malam pun tiba. At the midnight, di tengah malam ya, ada suara melengking. Ada yang bisa mengucapkan gimana suara melengking itu? Hai. No. Bisa? Kemudian the king honey got up. Bangun. Suara apa itu? Setelah itu terdengar suara riuh. Sang kepala suku itu terdengar ribut dengan para anggotanya. Bagaimana ini? How to make my daughter better? Bagaimana cara membuat anakku sehat? Lebih baik. Anybody know? Ada yang tahu? No. Kemudian ya beberapa anggota itu mencoba untuk menyembuhkan sang putri, anak dari kepala suku itu, tapi semuanya gagal. Nah, kemudian King Hani itu mendengarkan ucapan atau percakapan sang kepala suku dengan anak buahnya. Kemudian dia punya ide. Aha, I have a very good idea. Ya, saya punya ide yang bagus. Kemudian King Hani itu memanggil salah satu anggota suku tersebut. Hai, Vino. Namanya Vino. Vino. Katakan pada kepala suku, aku ini seorang raja. Aku ini adalah orang cerdas yang bisa ya menyembuhkan putri raja, putri kepala suku. Ah, benar kan? Iya, sampaikan saja seperti itu. Kemudian Vino itu menyampaikan kepada kepala suku tersebut, ya, mengatakan bahwa sang raja Hani bisa menyembuhkan sang putri dari kepala suku yang ternyata namanya adalah nama putri tersebut siapa? Ratu. King Hani and Princess Cinderella. Princess
Zelda. Ya. Oke. Ya tadi complication ya. Nah tadi sebenarnya ada climax ya. Climax itu puncak masalahnya. Puncak masalahnya tadi ketika apa? Raja dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit. Ya kemudian di sini dia punya ide agar dia bisa bebas, yaitu dia ingin menyelamatkan sang putri dulu. Itu masuk ke resolusi atau resolution. Nah, kemudian ya singkat cerita sang Raja Langit bisa menyembuhkan Princess Griselda. Nah, kemudian sang ketua suku Bulu-Bulu itu pasti sangat senang, sangat bahagia. Oke, alhamdulillah. Muslim ya. I'm very happy because you made my daughter better and now she is very healthy. Untuk ucapan terima kasih akan aku nikahkan King Hani kamu dengan putriku. Kemudian King Hani pun setuju. Akhirnya mereka menikah dan they live happily ever after. Oke. Oke. Nanti kamu pilih satu atau tak, itu di situ ada pertanyaan ya. Nah, kamu nanti tinggal milih apa nanti yang khas ya. Kemudian kita akan buat dari situ. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang yang tadi Bu Guru jelaskan sama juga bacaan di halaman yang itu loh 43 dan 45. Kemarin sudah kita kerjakan belum? Kamu nanti random aja, misalnya jawabannya ini ya udah kamu cek gitu. Nah benar atau salahnya diketahui nanti dari situ. Satu. Satu ya. Maaf dari kan tolong diedit. Ya. Iya dua orang. Oke, berdiri di sini. What's your name? My name is Fajar. My name is Fajar. What's your name? My name is Ronnie. Iya, oke. Sekarang from Ronnie ya. Ronnie, we have 20 number. Kita punya 20 berapa? 20. What number do you choose? Please touch it. Nomor berapa yang kamu suka? Tolong disentuh. Nomor berapa? Number pakai bahasa Inggris. Number One. Number berapa? Ten. Nah, number. Ayo silakan klik dulu kamu. Iya. Kamu dapat pertanyaan ini. Ya. Coba, please try. Tolong coba jawab. What is the answer? A, B, C, or D? Ada waktunya ya. Ada waktunya di sana. The meaning of male and female. Male and female artinya apa? Male and female, what? Kamu sentuh. C. Oh, ya. Oke, well, next Fajar, please choose number. Angkat tangan dulu. Number one. Silakan diklik. Oke. Ya kamu pegang. Salah. Nomor satu salah. Oke, Rani.
Walu. Oke. Anu. B. Stop dulu, kita ganti orang ya. Oke, what number do you want? Bilangan dulu Kak. Biar saya siap dari sini. Number 7. 7. Ya, klik. Sebentar ya. Kita mulailah. Silakan diklik. Story, oke, langsung ganti pertanyaan. Kamu pilih nomor berapa? Number 6. Legend. Apa? D. Ayo. B. Ini koktail. Koktail itu cerita rakyat nah. Nggak bisa, dia sekali salah nggak bisa. Nanti harus coba lagi. Yo, berikutnya. Nggak apa-apa. Number. Oke, ambiar. Nah ini sebenarnya bisa kamu. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak. Ya, kita ketemu kembali Bu setelah kemarin saya sudah melakukan observasi dengan Bu Eka di kelas ketika pembelajaran Ibu jam ke-5-6 Ibu kemarin Bu. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk observasi pasca observasi dari tahapan coaching kemarin Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Eka setelah melaksanakan pembelajaran tersebut Bu? Baik, terkait perasaan saya tentu saja awalnya memang saya tegang dan gugup ya Pak. Iya. Tapi pada akhirnya setelah selesai, alhamdulillah sangat lega dan alhamdulillah juga saya bisa memanajemen siswa dengan baik dan juga memberikan motivasi mereka dengan memberikan cerita awal. Iya. Kemarin permasalahannya cerita awal ya Bu. Iya. Kemudian untuk persiapan Bu, apa saja yang sudah Bu Eka lakukan untuk mempersiapkan dalam hal pengembangan permasalahan kemarin, tahap-tahapannya bagaimana, kemudian apa saja yang sudah Bu Eka persiapkan Bu, sebelum mengajar kemarin? Baik, mengenai persiapan tentu saja yang pertama saya menyiapkan seluruh administrasi yang diperlukan. Dan yang paling penting bagi saya adalah menyiapkan cerita untuk disampaikan pada murid agar bisa menarik antusias mereka, perhatian mereka. Kemudian saya juga menyiapkan media pembelajarannya yang berbasis teknologi. Dalam kegiatan pembelajaran ini saya menyiapkan word wall kemarin dan alhamdulillah hasilnya cukup menyenangkan dan murid sangat antusias. Iya, kemarin saya lihat juga sangat antusias untuk menggunakan word wall Bu. Jadi murid-murid bisa maju mengekspresikan apa yang mereka ingin lakukan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Bu, untuk kegiatan aktivitas pembelajaran yang sudah Bu Eka laksanakan kemarin, menurut Bu Eka apakah itu sudah berhasil Bu? Baik, menurut saya mengenai kegiatan dan juga aktivitas di kelas
Dan terkait juga dengan manajemen kelas, saya rasa kemarin itu sudah cukup berhasil, Pak. Anak-anak jadi lebih mudah fokus dalam pembelajaran dan juga mereka, saya merasa mereka itu sangat antusias, Pak. Dan terlebih lagi, saya juga memberikan pertanyaan pemantik. Lantas anak-anak itu dengan yang saya lakukan tadi, anak-anak bisa berekspresi dan mencoba sendiri. Oke, baik. Selanjutnya Bu, ini yang mungkin agak penting untuk kendala Bu, kendala yang dihadapi Bu Eka selama kemarin melaksanakan pembelajaran dengan teknologi dan juga media wall yang sebelumnya juga sudah diberikan pertanyaan pemantik dan juga cerita motivasi. Kira-kira apa Bu kendalanya? Untuk kendala pasti ada ya Pak, yang saya alami kemarin yaitu dalam manajemen waktu. Kemudian dalam berkelompok juga tentu saja anak-anak dalam berkelompok itu perlu perhatian khusus dengan juga kita memberikan aturan dan juga kesepakatan yang kita perlu menyepakati terlebih dahulu dengan anak-anak di awal. Dan kemudian saat presentasi itu anak-anak masih belum maksimal kontribusinya dalam menyampaikan materi. Oh, berarti untuk kendalanya mungkin waktu, saya garis bawahi dua hal ya Bu, waktu dan juga keterlibatan anak saat presentasi. Ya, baik. Untuk kendala yang sudah dihadapi Bu Eka tadi, karena kedepannya kan mungkin akan selalu berkelanjutan terus untuk masalah ini dan juga penyelesaiannya akan selalu diterapkan, diperbaiki terus untuk pembelajaran yang lebih baik untuk memfasilitasi anak. Menurut Bu Eka, rencana tindak lanjutnya kemudian bagaimana Bu? Kira-kira? Oke, baik, untuk kedepannya saya tetap akan mempertahankan untuk memberikan cerita awal sebagai motivasi juga untuk anak-anak, untuk siswa saya. Dan yang kemudian saya juga memberikan pertanyaan pemantik. Untuk penggunaan teknologi sendiri, saya kira sudah cukup bagus ya Pak yang kemarin itu. Sudah bisa menarik antusias siswa, memfokuskan siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari atau yang sedang dipelajari. Kemudian dalam diferensiasi pembelajaran perlu lebih menyasar pada topik-topik yang diminati oleh anak-anak. Oke, baik. Saya kira pasca observasi wawancaranya cukup Bu. Saya berharap semoga nanti kedepannya Bu Eka bisa mempertahankan cara pembelajaran seperti yang kemarin, aktivitas di dalam kelas dengan memanfaatkan cerita-cerita sebelum pembelajaran dimulai untuk membuat anak termotivasi dan juga lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran, dan juga rencana tindak lanjut dan perbaikan yang mungkin Bu Eka rencanakan nanti bisa dilaksanakan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi nanti di observasi berikutnya ya Bu. Terima kasih Bu.